Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku sehat-sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anandaku bisa buka bukunya halaman 50 ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang FPB. Silakan disimak video pembelajaran yang Bunda berikan. Definisi FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Jadi Anandaku sesuai dengan namanya ya, FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita akan mencari manakah faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Faktor persekutuan yang nilainya paling besar itulah dinamakan FPB ya. Sudah Bunda jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana cara menentukan faktor persekutuan. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh FPB itu sendiri ya. Nah, di buku Anandaku halaman 50, di situ dituliskan kalau FPB dari 12 dan 18 itu dapat diperoleh dengan cara kita menentukan faktor persekutuan yang nilainya paling besar dari faktor persekutuan bilangan 12 dan 18. Di sini kita tuliskan dulu ya. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 itu kita ketahui faktor persekutuannya itu kita ketahui adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, di manakah FPB dari keempat bilangan ini yang merupakan faktor persekutuan? Sesuai dengan namanya ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi nilainya yang paling besar di antara faktor persekutuan dari 12 dan 18. Ya, benar 6 ya. Jadi FPB dari 12 dan 18 itu adalah bilangan 6. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke ya. Ini gambaran tentang FPB. Nah, ternyata selain dengan menggunakan cara ini, ada cara yang lebih mudah lagi yang bisa Anandaku gunakan untuk menentukan FPB, yaitu sama seperti menentukan KPK kemarin, menggunakan pohon faktor. Jadi untuk menentukan FPB itu paling mudah apabila kita menggunakan pohon faktor ya. Di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menentukan FPB menggunakan pohon faktor ya. Pada dasarnya, menentukan FPB dengan pohon faktor itu caranya hampir sama dengan kita pelajari kemarin menentukan KPK dengan pohon faktor. Nah, tinggal kita bagi bilangan-bilangan yang sedang kita cari tersebut dengan bilangan prima ya. Oke. Di sini Bunda akan menentukan FPB dari 45 dan 60 ya. Nah, oke. 45. Masih ingat kan pada materi KPK kemarin mendapatkan faktorisasi prima dengan pohon faktor ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima 45 dan 60 ini. Nah, 45 dibagi dengan bilangan berapa? Dibagi dengan bilangan 2 itu bisa? Nggak bisa ya, jadi kita langsung bagi dengan bilangan 3. 45 dibagi 3 itu dapatnya 15.
Ini dibagi dengan berapa? 15 dibagi dengan 3 ya, dapatnya 5. Oke, selanjutnya ke bilangan 60. 60 dibagi dengan bilangan prima paling kecil 2 bisa ya, hasilnya adalah 30. Dibagi dengan bilangan berapa lagi? 2 bisa ya. Hasilnya 15. Nah, 15 dibagi 2 bisa nggak? Bisa nih, sama ya. 15 itu dibagi dengan bilangan 3, hasilnya 5. Jadi kita ketahui di sini faktorisasi prima dari 45 itu adalah 3. Langsung aja ya Bunda. 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2 dikali 5. Nandaku sudah paham ya, 3 pangkat 2 ini dapat dari mana? Sama seperti kita mencari KPK kemarin, karena jumlah 3 ada 2, maka 3 pangkat 2. 60. Nah, bilangan 60. Kita lihat, 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, dari faktorisasi prima ini, bisa kita tentukan FPB-nya. Anandaku masih ingat ya, pada materi KPK kemarin, Bunda Gracia jelaskan, kalau misalnya kita mau menentukan KPK dari faktor prima yang kita peroleh ini, kita menuliskan semuanya. Nah, kalau untuk FPB ini, kita hanya menuliskan yang faktor prima nilainya sama. Kalau KPK kemarin kan kita nulisin 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 5 ya KPK-nya. Hasilnya itulah KPK-nya. Nah, kalau EPB itu beda dengan kita menentukan KPK kemarin. Jadi kita hanya menuliskan faktor prima yang nilainya sama. Kalau kita lihat di sini, faktor prima yang nilainya sama itu adalah faktor 3 dan faktor 5. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di KPK, oke Bunda jadikan pembanding ya. Kalau di KPK kemarin, kalau misalnya ada faktor yang sama, faktor prima yang sama, nilainya kita pilih yang pangkatnya paling besar. Nih, kalau 3 sama 3 pangkat 2, maka yang kita tuliskan 3 pangkat 2. Itu ingat untuk KPK ya. Kalau untuk FPB, kita menuliskan pangkat yang paling kecil. Jadi kebalikannya, kalau KPK, kalau misalnya menemukan faktor prima yang sama, kita tuliskan faktor prima yang pangkatnya paling besar. Tapi kalau untuk FPB, kita tuliskan faktor prima yang pangkatnya paling kecil. Nah, jadi kita peroleh FPB dari bilangan 45 dan 60 yaitu 3 dikali 5, yaitu sama dengan 15. Bunda ulangi ya, jadi untuk menentukan FPB dari 45 dan 60 itu kita lihat dari faktor prima yang sudah kita peroleh ini manakah nilainya yang sama. Kalau kita lihat kan yang sama ini. Nih, 3 sama 5 nih. Ini sama. Oke. Kita tuliskan salah satu saja. Seperti KPK kemarin, kalau ada faktor yang sama kita tuliskan salah satu. Karena ini FPB, maka kita tuliskan faktor yang pangkatnya paling kecil. Nih, jadi 3 sama 3 pangkat 2 kita tuliskan 3. Kemudian 5, karena pangkatnya sama, kita tuliskan salah satu saja. Ya, jadi 3 kali 5 adalah 15. Nah, jadi di sini kita peroleh bahwa FPB dari 45 dan 60 adalah 15 ya Anandaku. Oke, Bunda kasih contoh soal lagi ya biar Anandaku lebih paham. Contoh soal yang ketiga itu tentukan FPB dari 25 dan 75 ya. Nah, sekarang kita buat dulu pohon faktor dari 25 untuk menentukan faktorisasinya. 25 dan 75. 25 itu dibagi dengan bilangan prima berapa? 5 ya, hasilnya 5. 75 dibagi dengan berapa?
2 nggak bisa ya, bagi 3 ya. Bagi 3 hasilnya 25. Ini 25 dibagi 5, hasilnya 5. Nah, di sini kita peroleh faktorisasi prima dari 25 adalah 5 pangkat 2 ya, karena 5-nya ada 2. Untuk 75, faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5 pangkat 2, oke? Nah, FPB-nya. FPB dari 25 dan 75 itu kita lihat di sini faktor yang hanya sama itu adalah bilangan 5. Makanya di sini FPB-nya adalah 5 pangkat 2. Karena dia sama-sama pangkat 2, jadi kita tuliskan salah satu, yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi FPB dari 25 dan 75 itu adalah 25. Oke, contoh soal satu lagi. Biar tambah paham anandaku ya. Oke, tentukan FPB dari bilangan berapa ya? Oke, bilangan 16 dan 54 ya. Coba 16, 54. Oke, 16 dibagi dengan 2 hasilnya 8. Dibagi dengan 2 hasilnya 4. Dibagi dengan 2 hasilnya 2 ya. Pokoknya pembagian dengan pohon faktor ini sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Oke, 54 dibagi 2 hasilnya berapa? 27. 27 dibagi 2 bisa? Nggak bisa. Bisanya dibagi 3 hasilnya 9. 9 itu dibagi 3 hasilnya 3. Oke. Jadi di sini kita peroleh 16 faktorisasi primanya 2 pangkat berapa nih? Ada 4 ya, 2-nya. Jadi bisa kita tuliskan 2 pangkat 4. 54 faktorisasi primanya 2 dikali 3 pangkat 3. Karena 3-nya ada 3 kali. K. 2 dikali 3 pangkat 3. Oke. Nah, sudah dapat faktorisasi primanya. Dari faktorisasi prima kan bisa kita lihat ya, faktor primanya. Nah, sekarang kita bisa menentukan FPB-nya. Oke. Nah, untuk menentukan FPB dari 16 dan 54, ingat ya, kita hanya melihat faktor prima yang nilainya sama. Jadi, ada di 16 dan ada di 54. Manakah faktor prima yang ada di 16 dan ada di 54? Ya, benar ya, 2. Faktor primanya 2. 3 tidak kita masukkan ke dalam menentukan FPB dari 16 dan 54. Karena faktor prima 3 itu hanya dimiliki oleh bilangan 54, tetapi tidak dimiliki oleh bilangan 16 ya. Jadi, kita lihat di sini. Nah, 2 di bilangan 54 itu pangkat 1, di 16 pangkat 4. Ingat, kalau FPB itu kita menuliskan salah satunya saja yang mana pangkatnya paling kecil. Kalau kita lihat di sini pangkatnya paling kecil adalah 2 ya. Jadi FPB dari 16 dan 54 itu adalah 2. Nih ya. Oke, mungkin Bunda cukupkan penjelasan pada hari ini. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.